Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami dari kelompok 2 dalam praktikum IPA. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi pencernaan makanan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi pencernaan makanan, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Jamaluddin, lalu rekan kami Saya Sigutno Hastuti. Saya Eka Handayani. Sunarti dari kelompok 2. Terima kasih. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pencernaan makanan. Tujuan praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Gambar dan sistem pencernaan. 2. Alat tulis. Sistem pencernaan makanan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi menjadi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Struktur pencernaan makanan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses pencernaan dimulai saat kita pertama kali menggigit makanan. Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Air liur yang bercampur dengan makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah akan membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya untuk ditelan. Kerongkongan merupakan saluran yang panjangnya sekitar 25 cm mulai dari tenggorokan atau faring hingga lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan yang dilakukan oleh kerongkongan sehingga makanan terdorong ke lambung. Lambung memiliki fungsi untuk mengaduk dan menggiling makanan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang yang panjangnya 6-7 meter. Usus halus akan mengubah berbagai macam enzim yang dapat mengubah zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Pertama, usus 12 jari atau duodenum. Fungsinya mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Kedua, usus kosong. Fungsinya adalah mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Ketiga, usus penyerapan. Fungsinya untuk tempat penyerapan sari-sari makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia yang terakhir adalah usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang membantu proses pembusukan makanan. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke bagian akhir usus besar yaitu rektum. Rektum menampung feses sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Anus merupakan lubang yang akan mengeluarkan feses. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Kesimpulan dari percobaan ini adalah sistem pencernaan dimulai dari proses menerima makanan, kemudian diolah oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan juga mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim,
sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus. Dalam prosesnya dibantu oleh organ pencernaan sesuai fungsinya. Sistem pencernaan manusia dimulai dari rongga mulut hingga berakhir di anus sebagai organ pembuangan. Jika sistem pencernaan sehat, daya tahan tubuh pun akan menjadi lebih kuat. Baik, itulah tadi presentasi atau pembahasan kami tentang materi pencernaan makanan. Mudah-mudahan materi ini yang kami bahas ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.